Shalom pemirsa Cebenina semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Jadi buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, di mana buku ini kita dapat mempelajari untuk kita bisa mengerti sesuatu cara yang lebih baik, karena kita disuguhkan untuk mengetahui suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Jadi pada saat semua orang ingin untuk mempelajari buku ini, maka mereka akan semua bisa mendapatkan satu pengertian yang sederhana pada saat ingin untuk mencari Tuhan. Jadi kehidupan kita harus serahkan kepada Tuhan. Pada saat kita mencari, kita ketahui bahwa Tuhan akan senantiasa menunggu kita untuk bertemu dengannya. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 75 dengan judul Tuhan menjawab doa saya. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk membuka di dalam Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Berdoa, percaya, bersukacita. Nyanyian pujian bagi Tuhan karena Dia telah menjawab doa-doa Anda. Tuntutlah janjinya sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Tidak ada satupun permohonan yang tulus yang hilang. Saluran terbuka, sungai mengalir. Testimony for the Church, jilid 7 halaman 274. Baik, pelajaran kita dari judul saja pasti kita sudah mengetahui bahwa kita akan memiliki satu kegembiraan pada saat Tuhan menjawab doa kita masing-masing. Di dalam ayat intinya juga mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Jadi Tuhan masih menunggu kita untuk kita meminta segala sesuatu yang kita mau, kita ingin untuk Tuhan berikan itu, kita minta dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita ingat, pada saat kita minta, jangan kita ingin secepat yang apa yang kita pikirkan, tetapi kita harus menunggu proses yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena pada saat kita berdoa untuk meminta sesuatu, maka Tuhan akan penuhi itu kalau kita melakukan kesungguh-sungguhan atau setia terus pada saat kita mendoakannya. Karena apa yang kita doakan dengan sungguh-sungguh tidak akan hilang, tetapi itu bisa menjadi berkat pada saat kita sudah merasa bosan atau sudah merasa doa itu sudah tidak akan dijawab oleh Tuhan, karena kita sudah tidak mengharapkan lagi. Tetapi di sini dikatakan bahwa mintalah maka kamu akan menerima. Jadi Tuhan menyuruh kita untuk kita minta kepada Dia. Ini adalah janji untuk membuat kita terus semangat untuk meminta kepada Dia. Dan pada saat kita meminta kepada Dia, maka kita akan dipenuhi sukacita dari surga. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari dan meminta kepada Dia, maka dia akan mendapatkan satu sukacita yang penuh dari surga. Sukacita itu adalah datangnya dari Tuhan yang semua orang rindu untuk bisa mendapatkannya. Berdoa, percaya, bersukacita, itulah tiga kata yang sangat menarik. Dimana kita berdoa, pada saat kita mendoakan itu, kita harus dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya. Lalu pada saat Tuhan menjawab, maka kita merasakan syukur atau bersukacita karena Tuhan menjawab doa kita semuanya. Nyanyian pujian bagi Tuhan karena Dia telah menjawab doa-doa Anda. Jadi pada saat kita berdoa, percaya dan bersukacita, maka pada saat Tuhan sudah memberikan jawabannya, maka kita harus naikkan puji syukur kita atau nyanyikan pujian bagi Tuhan karena Dia sudah menjawab akan doa-doa kita semua. Jadi semua orang pasti ingin untuk doanya dijawab. Sebab itu tuntutlah janjinya, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi pada saat kita sudah berdoa dengan sukacita, berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu kita percaya itulah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita harus tuntut bahwa itulah janji Tuhan. Dia sudah memberikan janji
untuk kita, maka dia akan setia juga menjawab akan janji-janji itu. Jadi pada saat kita sudah mengerti bahwa Tuhan akan menjawab, maka pada saat kita mendoakan sesuatu, kita harus doakan itu dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Dia dengan sungguh-sungguh, dan tidak boleh bersungut-sungut. Karena pada saat kita bersungut-sungut, kita tidak percaya akan janjinya itu. Kita merasa bahwa Tuhan tidak setia kepada kehidupan kita. Tidak ada satupun permohonan yang tulus yang hilang. Jadi semua permohonan kita yang kita sampaikan kepadanya itu tidak akan pernah hilang. Tetapi ada doa yang dijawab secara langsung, ada doa yang ditunda, dan ada doa yang tidak dijawab karena sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita ingat bahwa sesuatu yang kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawabnya. Tetapi apakah permintaan kita sungguh-sungguh datangnya dari hati atau karena keinginan kita? Karena kalau datangnya dari keinginan, berarti bisa saja kita tidak bisa mendapatkan permohonan itu. Saluran terbuka, sungai mengalir. Jadi pada saat permohonan kita yang tulus itu ada, maka kita akan memiliki satu sukacita karena saluran sudah terbuka dan sungai akan mengalir. Kalau kita melihat contoh di selokan-selokan, maka akan ada tertutup untuk airnya dibawa ke lokasi yang lain. Tetapi pada saat airnya dibuka kembali, maka dia akan deras datangnya. Lalu dia masuk kepada tanah yang sangat memerlukan air. Begitupun dengan kehidupan kita. Pada saat kita ingin untuk mendapatkan jawabannya dari Tuhan, maka kita harus mencarinya dengan sungguh-sungguh. Maka pada saat kita mendapatkannya, maka sukacita itu akan penuh di dalam hati kita karena kita merasa Tuhan sudah mengisinya untuk kita bisa hidup bersama dengannya. Karena itulah jawaban doa yang selama ini kita minta. Tuhan telah lama menunggu untuk memberikan sukacita terbesar dan paling sejati ke dalam hati. Semua orang yang memandang kepadanya dengan hati yang tidak terbagi, Dia akan memberkati dengan sangat. Mereka yang memandang kepadanya telah menangkap pandangan yang lebih jelas tentang Yesus sebagai pemikul dosa mereka, korban yang cukup, dan telah bersembunyi di celah batu karang untuk melihat anak domba Tuhan yang menghapus dosa-dosa dunia. Counsel to Parents, Teacher and Student, halaman 369. Baik, di pelajaran kita kali ini kita kembali lagi diberikan contoh bahwa Tuhan telah lama menunggu kita, atau Tuhan sudah sangat lama menunggu kita untuk memberikan sukacita terbesar dalam kehidupannya kepada kita. Jadi Dia sudah memiliki sukacita yang besar, dan sukacita itu sejati Dia ingin berikan untuk kehidupan kita. Tetapi sampai sekarang kita belum meminta untuk mendapatkan sukacita itu. Jadi saat ini Tuhan kembali lagi mengundang kita bahwa datanglah untuk meminta kepada Dia, karena Dia sudah menjanjikan bahwa pada saat orang datang meminta dengan hati yang tulus, maka saya akan menjawab apa permohonan yang sudah berikan itu. Sehingga pada saat kita kembali diajak, kita harus percaya bahwa kita akan mendapatkan satu sukacita pada saat kita datang meminta kepadanya. Semua orang yang memandang kepadanya dengan hati yang tidak terbagi, Dia akan memberkati dengan sangat. Jadi semua orang yang ingin untuk datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh, hanya satu pandangan, maka Tuhan akan memberkatinya. Tetapi pada saat kita datang meminta, tetapi kita masih mendua hati kita, berarti kita masih sesuai dengan apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita, sehingga Tuhan tidak akan menjawabnya. Karena pada saat berkat itu datang, pada saat orang itu fokus pada satu titik, bukan pada dua titik. Jadi tidak boleh kita memiliki dua cara pada saat kita ingin untuk mendapatkan berkat itu. Satu cara saja yang harus kita dapatkan, yaitu dapatkan berkatnya daripada Tuhan. Jadi pandangan kita tidak boleh terbagi. Hati kita yang kita ingin berikan untuk Tuhan itu tidak boleh terbagi. Karena pada saat terbagi, maka berkat itu tidak akan turun dalam hati kita.
Mereka yang telah memandang kepadanya telah menangkap pandangan yang lebih jelas tentang Yesus pemikul dosa mereka, korban yang cukup, dan telah bersembunyi di celah batu karang untuk melihat anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Jadi pada saat kita memiliki hati yang teguh dan tidak terbagi, maka kita sedang pandang kepada Yesus yang sudah datang menyatakan dirinya sebagai pemikul dosa kita, korban yang cukup, dan juga bersembunyi di celah batu karang. Dan pada saat kita memandang itu, maka kita akan melihat anak domba yang menghapus dunia ini yang kita pandang. Jadi pada saat kita pandang, kita harus merasa bahwa Tuhan sudah dengan segala sukacitanya Dia ingin untuk berikan kepada kita, tetapi kita sendiri tidak datang untuk meminta. Padahal Dia sudah mengorbankan nyawanya untuk kehidupan kita, tetapi kita tidak mau untuk melakukan perubahan. Itulah yang harus kita pelajari setiap hari. Jadi kita harus keseharian kita harus fokus kepada Tuhan. Bagaimana perjalanan kehidupan Tuhan di dunia ini, itu adalah contoh untuk kita untuk menirunya. Pemberian-pemberian dari Dia yang mempunyai segala kuasa di surga dan dunia disimpan untuk anak-anak Tuhan. Pemberian-pemberian yang sangat berharga datang kepada kita melalui pengorbanan darah penebus yang mahal. Pemberian-pemberian yang memuaskan idaman hati yang paling dalam. Pemberian-pemberian yang tahan selama-lamanya akan diterima dan dinikmati oleh semua orang yang akan datang kepada Tuhan sebagai anak-anak kecil. Terimalah janji-janji Tuhan sebagai milikmu. Akuilah ia di hadapannya sebagai kata-katanya sendiri, dan engkau akan menerima sukacita yang sempurna. Khotbah di atas bukit halaman 150 dan 151. Baik, di akhir pelajaran kita kembali lagi kita diingatkan bahwa pemberian dari Tuhan mempunyai segala kuasa yang dari surga dan dunia disimpan untuk anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah memiliki sesuatu yang Dia ingin berikan kepada kehidupan kita. Kehidupan kita ini harus kita minta kepadanya, karena Dia ingin sekali semua orang bisa mendapatkan akan berkat ini, sehingga Dia meminta kita untuk memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya. Dan pada saat kita sungguh-sungguh tidak terbagi hati kita, maka kita akan mendapatkannya, karena kita sudah disiapkan kuasa itu di surga dan di dunia ini. Jadi semua orang bisa mendapatkannya kalau ingin untuk dekat dengan Tuhan. Pemberian-pemberian yang sangat berharga datang kepada kita melalui pengorbanan darah penebus yang mahal. Jadi Tuhan sudah mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai satu pemberian yang mungkin kehidupan kita manusia adalah pemberian yang cuma-cuma, tetapi itu bukan pemberian cuma-cuma. Dia ingin untuk kita melihat bahwa pemberian itu sangat berharga, karena dengan darah yang mahal Dia menghapus akan semua kesalahan yang selama ini kita lakukan. Sehingga itulah yang harus kita pelajari, bahwa Tuhan datang ke dunia mengorbankan dirinya itu sebagai satu pemberian yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Pemberian-pemberian yang memuaskan idaman hati yang paling dalam. Jadi Dia juga memberikan kita sesuai dengan apa yang mungkin kita butuhkan. Itulah sesuai dengan idaman hati kita. Mungkin kita butuh sesuatu, tetapi kita harus melakukan itu dengan proses yang cukup berjalannya waktu. Jadi semua proses itu adalah untuk memberikan kita pelajaran bahwa melalui Tuhan semuanya akan diberikan, tetapi bukan segampang apa yang kita pikirkan. Tetapi pada saat kita mencari Dia, berarti kita mencari dengan sungguh-sungguh. Itulah cara untuk kita mendapatkan pemberian daripada Tuhan. Pemberian-pemberian yang tahan selama-lamanya. Jadi Tuhan memberikan kita berkat itu tidak pernah henti-hentinya, dan berkat itu akan terus-menerus nyata di dalam kehidupan kita, sehingga sampai kekekalan itu datang kita masih mendapatkan berkat dari pemberian Tuhan itu.
akan diterima dan dinikmati oleh semua orang yang datang kepada Tuhan sebagai anak-anak kecil. Jadi kita kembali lagi diajak bahwa kita harus datang untuk menerima itu, tetapi kita harus nyatakan diri kita sebagai anak-anak kecil. Kita ingat bahwa anak kecil adalah contoh untuk kehidupan semua orang, karena emosinya mungkin muncul pada saat kesalahan sesuatu dengan sahabatnya, tetapi tidak ada dendam pada saat mereka saling bertentangan. Sehingga kembali lagi kita diingatkan di sini bahwa dengan kehidupan kita dengan Tuhan, mungkin seringkali kita melakukan kesalahan kepadanya, tetapi Dia tidak ingin supaya kita binasa, sehingga Dia masih memberikan kita pemberian-pemberian yang sangat berharga untuk kita pelajari, bahwa pemberian yang diberikan itu adalah sesuatu yang bermakna untuk kehidupan kita ke depan, kepada masa kekekalan. Sehingga kita dapat pelajari di sini bahwa semua pemberian Tuhan adalah semua berharga untuk kehidupan kita pada saat kita ingin untuk mengetahui kehidupan Tuhan di dunia ini. Terimalah janji-janji Tuhan sebagai milikmu. Jadi Dia akan berikan berkat-berkat itu. Maka itu kita harus terima janji yang sudah Tuhan janjikan kepada kita untuk menjadikan itu sebagai milik kita sendiri. Akuilah di hadapannya sebagai kata-katanya sendiri. Jadi kita harus juga akui Dia bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan segalanya kepada kehidupan kita. Tanpa kita meminta pun Dia sudah mengetahui, tetapi Dia ingin sekali untuk kita bisa meminta. Jangan hanya saat kita membutuhkan kita meminta, tetapi Dia mau supaya kita meminta itu setiap hari. Dengan tuntunan saja kita sudah meminta, Dia akan memberikan kita tuntunan setiap detik. Dia akan menjaga kehidupan kita. Dan engkau akan menerima sukacita yang sempurna. Jadi kita bukan hanya terima janji-janjinya sebagai milik kita saja, dan juga kita bukan hanya akui saja, tetapi kita juga akan menerima sukacita yang sempurna yang akan Dia berikan kepada kehidupan kita. Jadi apakah semua orang masih ingin untuk mendoakan sesuatu yang mungkin dia sudah merasa bosan atau tidak? Kembali lagi bahwa sesuatu yang kita sudah rasa bosan, mungkin kita merasa bahwa ini sudah tidak pantas untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi firman kita mengajarkan kepada kita bahwa mintalah dengan sungguh-sungguh, atau sesuatu yang kita sudah doakan. Maka pada saat kita sudah berdoa, kita harus sampaikan itu dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat belum dijawab, jangan kita putus asa dan terbagi akan hati kita tentang sesuatu yang kita sudah doakan, tetapi kita percaya untuk mendapatkan sukacita itu daripada surga. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.